Nah, hal-hal ini membuat perjanjian-perjanjian yang sifatnya multilateral itu menjadi dipertanyakan. Justru negara-negara sekarang mulai mengarah kepada kembali pada perjanjian bilateral. Misalnya Indonesia dan China, bagaimana kita melakukan transaksi tidak menggunakan US dollar, tapi menggunakan rupiah dan yuan. Seperti itu. Perubahan apapun yang dihasilkan kemungkinan akan mempengaruhi perdagangan lintas batas secara negatif yang tentu akan berdampak pada perusahaan multinasional corporation. Nah, tentu kita masih lihat apakah sentimen ini akan berlangsung terus atau kemudian kembali lagi berlawanan arah, turn around, kemudian terjadi globalisasi secara masif lagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perusahaan harus pergi masuk ke pasar global? Nah, tentu kita berharap ketika perusahaan melakukan ekspansi secara global, tentu harapannya memberikan keunggulan kompetitif dan akan mengurangi biaya. Akan beda perusahaan yang memproduksi hanya untuk pasar lokal yang katakanlah Indonesia cuma untuk melayani 270 juta penduduk Indonesia dengan kita melayani misalnya ke China yang 1,7 miliar jumlah penduduknya. Oke. Sederhananya, perusahaan berkembang melampaui batas domestik mereka jika mereka dapat meningkatkan penciptaan nilai ekonomi mereka dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memperluas di pasar luar negeri. Nah, untuk bisa seperti itu, perusahaan harus memiliki daya saing, keunggulan kompetitif. Apa itu? Kalau kita menggunakan strateginya Michael Porter, kita harus memiliki yang namanya diferensiasi, keunggulan di dalam hal diferensiasi, low cost, biaya rendah, ataupun nilai inovasi, value innovation, sebagaimana konsepnya Blue Ocean. Nah, kemudian berikutnya apa sih keuntungan globalisasi? Nah, ini ada beberapa alasan utama perusahaan berekspansi ke luar negeri. Yang pertama tentu mendapatkan akses pasar yang lebih besar. Yang kedua dapatkan akses ke input berbiaya rendah. Misalnya bahan baku berbiaya rendah, tenaga kerja berbiaya rendah, dan mengembangkan kompetensi baru. Kita lihat satu persatu. Nah, dengan perusahaan MNC, dia melakukan go internasional, ini perusahaan-perusahaan tersebut akan memperoleh yang namanya skala ekonomis dan economic of scope. Skopnya menjadi lebih luas, ya seperti itu. Nah, perusahaan yang mendasarkan keunggulan kompetitif mereka pada skala ekonomi dan skop ekonomi memiliki insentif untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar. Karena ini akan memperkuat keunggulan bersaing perusahaan tersebut. Contohnya di sini ada Narayana Health, jaringan rumah sakit di India yang didirikan oleh Dr. Devi Sethi. Dia menggunakan konsep biaya rendah. Kemudian pada saat sama dia memiliki keahlian di bidang prosedur kompleks dalam hal operasi jantung secara terbuka. Nah, apa yang terjadi? Narayana Health sekarang memanfaatkan posisinya yang low cost tersebut dan berkualitas tinggi untuk membuka rumah sakit cabang-cabang di Kepulauan Cayman Island dalam rangka melayani masyarakat Amerika Serikat. Dan kemudian juga membuka layanan di Malaysia. Tentu kalau Malaysia targetnya adalah Indonesia, seperti itu. Beberapa negara dengan permintaan domestik yang relatif lemah, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, itu akan mendorong perusahaan-perusahaannya untuk go internasional, supaya permintaan di pasar luar negeri yang besar itu bisa dilayani oleh mereka. Karena kalau mereka cuma mengandalkan penduduk di lokal, tentu permintaannya jauh dibanding apa yang ada di luar negeri. Untuk perusahaan yang berbasis di negara dengan penduduk terbatas, menjadi MNC mungkin sangat diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Contohnya adalah Acer, perusahaan Taiwan. Kalau dia cuma melayani masyarakat Taiwan, tentu menjadi sangat pasarnya sangat terbatas sekali. Tapi sekarang Acer menjadi perusahaan global, melayani seluruh dunia. Contoh lain lagi, Casella Wines, IKEA Nestle, kemudian Lego, Samsung, Philips, Zara, dan seterusnya. Ya, perusahaan-perusahaan ini memiliki masalah di mana
pasar domestik mereka itu terlalu kecil. Nah, sehingga mereka supaya memperoleh skala ekonomi dan keunggulan bersaing, maka mereka harus pergi ke luar negeri. Nah, berikutnya keunggulan kita go global adalah mendapatkan akses faktor input berbiaya rendah. Di sini kita lihat MNC yang mendasarkan keunggulan kompetitif mereka pada strategi low cost itu sangat tertarik ke pasar luar negeri untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang berbiaya rendah itu. Bisa bahan baku, bisa tenaga kerja. Sebagai contoh, akses ke bahan baku murah seperti kayu, biji besi, minyak, batu bara merupakan pendorong utama di balik globalisasi pada era 1.0 and 2.0 ya. Nah, selama globalisasi 3.0, perusahaan telah berkembang secara global untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah di bidang manufaktur dan jasa. Nah, salah satu contohnya adalah India. Di sini mengukir keunggulan kompetitif dalam proses bisnis outsourcing karena tenaga kerja mereka relatif murah. Bukan hanya karena tenaga kerja murah, tetapi karena juga berlimpah dan terdidik. Dan mereka bisa bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi baru. Beberapa MNC mengejar strategi global untuk mengembangkan kompetensi baru. Motivasi ini sangat menarik bagi perusahaan yang mendasarkan persaingannya pada strategi diferensiasi. Nah, perusahaan-perusahaan ini membuat investasi langsung pada berbagai negara, ya, di mana negara-negara tersebut ada skill-skill tertentu. Sebagai contoh, AstraZeneca ini perusahaan berbasis di Swiss. Dia merelokasi fasilitas penelitiannya ke Cambridge, Massachusetts. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi bagian dari klaster biotechnya di Boston. Dengan harapan mengembangkan kompetensi riset and development baru dalam hal bidang bioteknologi. Cisco, ini perusahaannya berpusat di Amerika yang berinvestasi sangat besar di India, di Bangalore. Nah, karena di sana kita ketahui Bangalore adalah pusat IT-nya di India yang menjadi salah satu pusat IT di dunia selain Silicon Valley, ya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Microsoft, ya. Nah, itu keuntungan, 3 keuntungan dari globalisasi. Terus bagaimana kelemahan globalisasi? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentu kita harus pertimbangkan cost and benefit dari globalisasi. Kalau sampai cost untuk melakukan globalisasi lebih besar daripada benefit yang kita peroleh, maka lebih baik mungkin perusahaan tetap berada di pasar lokal. Namun kalau cost-nya lebih kecil daripada benefit atau value yang diterima oleh perusahaan, maka keputusan go internasional itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, di sini kita melihat beberapa potensi kerugian bila mana kita menjadi MNC global. Pertama, kewajiban di negara yang berbeda. Kedua, kehilangan reputasi. Ketiga, masalah kekayaan intelektual. Kita lihat satu persatu, kewajiban negara yang berbeda. Nah, dalam ekspansi internasional, berarti kita perusahaan pusat ini akan mendirikan anak perusahaan di berbagai negara. Nah, ketika dia masuk pada perusahaan-perusahaan lokal di berbagai negara tersebut, maka dia akan menghadapi lingkungan budaya, kemudian hukum, ekonomi yang berbeda. Nah, ini akan membawakan dampak yang tidak mudah bagi perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan gagal untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal tersebut. Contohnya masalah Walmart, ya. Di sini Walmart kita lihat gagal di Jerman dan di Korea Selatan, sehingga mereka akhirnya keluar dari 2 negara itu pada tahun 2006. Nah, Walmart telah mencoba selama bertahun-tahun untuk berhasil memasuki pasar yang berkembang pesat di Rusia dan India, tetapi nyaris sedikit atau tanpa keberhasilan yang signifikan, ya. Ternyata resep sukses Walmart di Amerika yang efektif itu ternyata tidak berlaku di Jerman, Korea Selatan, Rusia atau India. Itu yang terjadi, ya, karena hukum,
lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi di negara yang kita tuju tersebut memiliki sistem yang berbeda. Yang kedua, hilangnya reputasi. Sebagai perlu kita ingat bahwa yang namanya salah satu aset paling berharga perusahaan adalah masalah reputasi. Nah, reputasi itu termasuk dalam hal inovasi, layanan pelanggan, ataupun reputasi merek. Nah, sebagai contoh Apple. Apple itu merupakan merek termahal di dunia. Tahun 2018 nilainya sekitar USD 230 miliar. Jadi dia bersaing dengan Google. Nah, namun salah satu supplier Apple itu adalah perusahaan dari Taiwan, Foxconn. Nah, Foxconn ini mendirikan perusahaan di China. Di China, di salah satu kota, itu jumlah karyawannya lebih dari 1 juta orang, sehingga di kota di China tersebut itu nyaris hidup hanya dari Foxconn, dari Apple. Ya, namun apa yang terjadi? Banyak lembaga-lembaga hak asasi manusia itu melihat di sana terjadi eksploitasi buruh, di mana buruhnya dibayar rendah, jam kerjanya panjang, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk, sehingga banyak terjadi kasus bunuh diri. Nah, apa yang terjadi pada perusahaan Apple? Tim Cook, CEO Apple, mengunjungi Foxconn di China untuk memeriksa fasilitas manufaktur dan kondisi kehidupan pekerja. Hari ini memang sudah ada perbaikan-perbaikan. Nah, namun Apple memutuskan apa? Dia tidak mau hanya tergantung pada Foxconn, karena itu akan mempengaruhi reputasi dia. Dianggap Apple memproduksi barang dengan memanfaatkan, dengan mengeksploitasi sumber daya murah di China. Nah, akhirnya Apple mencari alternatif supplier selain Foxconn. Sekarang ada yang namanya Pegatron. Di sini adalah perusahaan asli Taiwan juga. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kekayaan intelektual. Nah, di sini kita lihat yang namanya industri perangkat lunak, film dan musik ini di berbagai negara banyak mengalami pelanggaran hak cipta, di mana lagu-lagu, software itu dibajak seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu resiko kalau kita beroperasi secara global. Nah, kita diambil contoh ini misalnya ya. Di sini perusahaan teknik Jepang dan Eropa memasuki Cina untuk berpartisipasi dalam pembangunan rel kereta cepat, ya, super highway, kecepatannya tinggi, ya, nilainya miliaran US dollar. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Kawasaki Heavy Industry dari Jepang, Siemens dari Jerman, Alstom dari Prancis adalah mitra usaha patungan dengan perusahaan China. Kemudian apa yang terjadi belakangan? Perusahaan-perusahaan ini sekarang menuduh bahwa mitra mereka di Tiongkok telah dapat membangun teknologi canggih dengan mengkopi kekayaan intelektual dari mitra Jepang dan Eropa untuk membuat kereta berkecepatan tinggi juga, sehingga mereka terjadi transfer teknologi, kemudian mereka menggunakan teknologinya, melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak membutuhkan lagi yang namanya Kawasaki, Siemens maupun Alstom. Nah, kemudian untuk memperburuk keadaan, mereka juga mengklaim bahwa perusahaan Cina sekarang bersaing dengan mereka di pasar lain yang menguntungkan, seperti Arab Saudi, Brasil, dan bahkan California. Jadi mereka ketika ada penawaran kereta api super cepat, perusahaan-perusahaan Kawasaki, Siemens, dan Alstom itu akan berhadapan dengan kompetitornya dari China, yang dulunya mereka adalah mitranya yang dibantu oleh Kawasaki, Siemens, dan Alstom. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada rangka integrasi dan responsivitas. Ya, di sini kita bicara bagaimana kita masuk ke pasar lokal di luar negeri, kemudian bagaimana kita merespon selera lokal tersebut. Nah, modus untuk masuk ke pasar luar negeri sangat terkait dengan biaya investasi dan kontrol yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini ada gambar, di mana kontinum kiri perusahaannya menjadi eksportir. Kalau dia masuk dengan cara menjadi eksportir, berarti di sini dia mengutamakan biaya rendah. Namun konsekuensinya kontrol terhadap pasar di luar negeri juga rendah. Dia tidak bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Itu ekstrim kiri. Bagaimana dengan ekstrim kanan? Di sini kita lihat perusahaan melakukan